di mana perbuatan-perbuatan jahat itu atau persoalan-persoalan berkaitan dengan perbuatan jahat itu dibahas di dalam yang namanya bab jarimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertama-tama saya ucapkan dulu selamat kepada anak-anak sekalian yang sudah berhasil naik ke kelas 11. Mudah-mudahan juga di tahun pelajaran ini kalian menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan memulai kegiatan belajar mengajar tahun 2020-2021. Dan sebagaimana biasa juga saya akan memberikan materi fikih, dan ini adalah tatap muka kita pertama meskipun dalam suasana yang berbeda karena situasi dan kondisi, maka kegiatan belajar mengajar kita tidak kita lakukan secara tatap muka, tetapi kita lakukan dengan melalui media. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada kelas 11 untuk semester ganjil, yaitu yang pertama pokok bahasannya berkenaan dengan jinayah, yang kedua hudud, dan yang ketiga nanti adalah peradilan Islam. Hari ini kita akan mulai membahas tentang jinayah. Perlu saya jelaskan dulu bahwa ya di dalam Islam, terutama di dalam fikih, ada pembahasan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan jahat yang ditentukan sanksi hukumnya oleh Allah. Perbuatan-perbuatan jahat ini di dalam Islam itu disebut dengan jarimah. Dalam pelajaran fikih bahwa ada pembahasan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan jahat yang ditetapkan sanksi hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat, di mana perbuatan-perbuatan jahat itu atau persoalan-persoalan berkaitan dengan perbuatan jahat itu dibahas di dalam yang namanya bab jarimah. Jadi ada namanya bab jarimah. Bab jarimah ini terbagi dua. Jadi ada yang berhubungan atau berkaitan dengan perbuatan jahat yang mengancam keselamatan dan jiwa, itu disebut dengan jinayah. Jinayah. Kemudian yang kedua hudud. Hudud itu adalah perbuatan jahat yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kehormatan, terhadap harta, terhadap agama, ya, dan juga terhadap akal. Hudud. Kita akan bahas yang pertama berkenaan dengan jinayah. Tadi sudah dijelaskan di awal, jinayah itu artinya perbuatan-perbuatan jahat yang mengancam jiwa dan keselamatan manusia. Kata jinayah itu berdasarkan bahasa merupakan masdar daripada kata jana dalam bahasa Arab, yang artinya perbuatan dosa atau salah. Nah, yang disebut dengan jinayah itu artinya perbuatan dosa atau perbuatan salah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan jahat yang mengancam jiwa dan keselamatan manusia, di mana akan ditetapkan sanksi-sanksi hukumnya menurut syariat. Di dalam masalah jinayah ini juga terbagi dua, yaitu yang pertama disebut dengan al-qatlu. Tidak jelas tulisannya ini. Al-qatlu atau pembunuhan. Yang kedua al-jarhu atau penganiayaan. Jarhu. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah berkaitan dengan pembunuhan. Yang dimaksud dengan pembunuhan
itu adalah menghilangkan, menurut bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Itu menurut bahasa, menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja atau tidak disengaja menggunakan alat yang mematikan atau tidak mematikan atau tidak menggunakan alat sama sekali. Itu pengertian membunuh atau pembunuhan menurut istilah. Nah, kalau kita sudah paham mengenai itu, maka kita akan bahas apa sih hukumnya. Hukum membunuh jelas adalah haram. Dasar hukumnya dalil Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi ayat ini melarang membunuh. Larangan ini mengandung hukum haram. Dinyatakan tadi illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Berarti ada pembunuhan yang dibenarkan di dalam Islam. Nah, menurut hadis Rasulullah, ada 3 macam pembunuhan yang dibenarkan dalam Islam. Yang pertama adalah pembunuhan dalam rangka menjalankan hukum qisas. Jadi membunuh seseorang yang melakukan pembunuhan secara zalim. Yang kedua, membunuh dalam rangka menjalankan hukum rajam. Jadi seorang yang sudah pernah menikah melakukan zina atau yang disebut dengan zina muhson, maka dia dihukum dengan hadnya adalah dirajam sampai mati. Dan yang ketiga adalah membunuh karena dia murtad, keluar daripada agama Islam. Itu pembunuhan yang dibenarkan. Sementara ada 3 macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan itu ada 3 macam. Macam-macam pembunuhan ada 3. 1 namanya qatlul amdi. Qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan dan dilakukan dengan niat memang untuk membunuh menggunakan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Kemudian yang kedua adalah qatlu syibhil am. Qatlu syibhil am, pembunuhan seperti sengaja, semi sengaja. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat untuk membunuh. Nah, kalau saya contohkan, kalau yang sengaja tadi, itu pembunuhannya memang direncanakan, punya niat membunuh. Seseorang misalnya merencanakan membunuh seseorang yang lain, atau si Ahmad misalnya akan membunuh Ali. Kemudian dia rencanakan, dia bunuh dengan menggunakan pisau, maka itu dengan sengaja. Sedangkan yang seperti sengaja itu perbuatannya dilakukan sengaja tetapi tidak punya niat untuk membunuh. Umpamanya Ali dengan Ahmad tadi bermain-main, kemudian saling kejar lalu jatuh. Maka ini si Ali misalnya yang dikejar tadi jatuh dan meninggal. Ini pembunuhan ini seperti sengaja. Dan yang ketiga qatlul khata. Qatlul khata, pembunuhan tersalah, pembunuhan yang tidak disengaja. Umpamanya seseorang ingin melempar mangga atau menembak burung, kemudian pelurunya nyasar kena orang yang lewat di bawah pohon itu. Maka
ini kemudian orang itu meninggal. Ini pembunuhan yang tersalah atau tidak sengaja. Ini masing-masing ada sanksi hukum. Sanksi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu masing-masing beda. Kalau untuk pembunuhan sengaja, qatlul amdi, sanksi hukumnya adalah dikisos. Apa arti dikisos? Dibunuh juga. Jadi hukuman balasan, kalau dia membunuh maka dia dibunuh juga. Kemudian yang kedua, kalau dia misalnya dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia harus membayar diat, denda, namanya diat mughallazah. Kemudian selain itu dia harus membayar kafarat. Kafaratnya ada memberikan hamba atau dia puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sanksi hukum bagi pembunuhan sengaja. Sedangkan pembunuhan seperti sengaja, sanksi hukumnya adalah membayar diat mughallazah berupa 100 ekor unta, ya, yang dibayar selama 3 tahun secara berangsur. Kemudian yang ketiga, qatlul khata'. Itu sanksi hukumnya adalah membayar diat mukhaffafah namanya. Nanti kita akan bahas mengenai diat pada waktu yang khusus. Hanya ini saya jelaskan dulu mengenai sanksi hukum dari masing-masing macam-macam pembunuhan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pembunuhan juga itu kenapa kita dilarang untuk membunuh, itu untuk ada hikmahnya. Adapun hikmah daripada dilarangnya pembunuhan ini, pertama adalah membuat orang untuk berpikir 2 kali dalam melakukan kejahatan. Jadi pelaku kejahatan akan berpikir 2 kali untuk melakukan pembunuhan. Yang kedua, hikmahnya adalah terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Karena dengan adanya hukum kisos, diat yang berat itu, maka orang akan berpikir, akan merasa tidak akan berani untuk melakukan pembunuhan, sehingga orang lain akan terjamin kehidupannya. Yang ketiga adalah terciptanya kehidupan yang aman dan tentram. Dengan adanya larangan membunuh, orang tidak sewenang-wenang terhadap nyawa orang lain, maka kehidupan dalam masyarakat akan tenang dan tentram. Dan yang terakhir adalah terciptanya terpeliharanya sorry tidak jelas ini. Bisa ditirik terpeliharanya hukum di dalam masyarakat. Jadi ini beberapa hikmah yang bisa diambil dari syariat dilarangnya kita membunuh di dalam Islam. Dan inilah barangkali materi yang bisa Ibu sampaikan untuk kali ini, pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Dan pada kesempatan ini juga nanti saya akan memberikan tugas, ya. Tolong nanti buat tugasnya di buku latihan. Kemudian nanti jawabannya tolong dikirim ke WA group. Yang pertama, tugasnya pertama 1, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan pembunuhan, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Yang kedua, tuliskan dalil hukum larangan membunuh beserta terjemahnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan macam-macam pembunuhan beserta contohnya. Yang keempat, jelaskan sanksi hukum bagi masing-masing jenis pembunuhan. Yang kelima, sebutkan hikmah daripada larangan membunuh di dalam syariat Islam. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.